Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nggak pada mau dapat pahala. Ulang. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas jawab, Dimas. Udah jawab. Enggak kedengar. Ya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu baru kedengeran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pertama-tama marilah sama-sama kita haturkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini bisa menjadi wasilah nanti berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih membahas daripada kajian kitab Ta'limut Ta'lim kalangan Asy-Syaikh Al-Jarnuji, yang dimana mencangkup tentang tata cara kita dalam menuntut ilmu, beradab dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada bab tentang kesungguhan dalam belajar serta ketekunan kita dalam menempuh cita-cita kita. Wa ansyad li ghairihi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Amin. Wa in ansyad li ghairihi tamanta an tumsi faqiha munazuran. Nih kata seorang penyair berkata, kamu ingin menjadi orang yang ahli dalam bidang agama atau dalam bidang apapun, dalam hal ilmu, bi ghairi ana'in wujunun funun. Nih kata ulama apa? Tapi enggak mau ngerasa kita sengsara, enggak mau kita berjuang untuk mendapatkannya, enggak mau kita effort buat ngedapetin ilmu tersebut. Kata penyair, walaisa kita sabun manazinun mashqatin bi ghairi anna'in wa jununun funun. Katanya apa? Itu artinya kamu gila. Kamu pengen mendapatkan ilmu. Ketika kita mendapatkan ilmu dan kita mengamalkan, Allah janjikan di situ Allah tinggikan derajat kita. Tapi enggak mau merasa capek atas mencari, lelahnya mencari ilmu. Itu kata penyair, berarti kamu gila. Walaysa kitabul manabizunul mashqutin. Sedangkan mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Nah, kata penyair tersebut, jangankan ketika kamu mencari ilmu,
Bahkan dalam mencari harta, dalam mencari kekayaan pun kita harus mengorbankan dan kita harus bekerja keras. Apalagi mencari ilmu. Sebagaimana ilmu itu adalah warisatul anbiya, yang diwariskan oleh Nabi. Maka siapa orang yang mau menuntut ilmu, maka dia ingin andil dalam mengambil warisan yang ditinggalkan oleh Nabi. Nah, tidak lain ketika kita telah mengambil, kita ikut andil dalam mengambil warisan yang diturunkan oleh Nabi, itu adalah suatu kebahagiaan kita di yaumil akhir nanti kelak. Tahamluha fa'ilmu kaifa yakun. Ini kata seorang penyair tersebut, maka dalam mencari ilmu tersebut haruslah tahan untuk menghadapi penderitaan. Begitu juga mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Makanya godaannya santri, godaannya orang yang belajar itu di setiap kelas, di setiap tahapan pasti ujiannya beda. Dari pengalaman pribadi mungkin yang saya alami ketika mondok, pertama kali kita mondok mungkin kita akan terbayang-bayang dengan suasana lingkungan rumah. Itu pasti. Sebagaimana mungkin yang dulunya di rumah bandel dan sebagainya, ketika kita ditaruh di tempat yang mana benar-benar belajar dan disiplin di situ dibentuk, maka ada suatu kesenjangan atau nggak terbiasa gitu. Yang mana memang suatu kebaikan itu kalau misalkan kita nggak paksa itu biar melekat, nggak akan tumbuh daripada ada kita sendiri. Jadi harus kita usahain. Ingat, perubahan itu tidak datang pada kaki yang diam. Jadi harus apa? Harus bisa menahan nafsu, harus bisa menahan kemauan sendiri daripada foya-foya atau meluangkan waktu. Lebih banyak belajar, lebih banyak menghafal dan sebagainya. Qala Abu Thayyib, sebagaimana Abu Thayyib mengatakan, walam ara fil uyubin nasi aiban kan naksil qadirina 'alal atmam. Abu Thayyib ini berkata, sesungguhnya naif orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara optimal. Naif, pengen sesuatu yang maksimal tapi kerjaannya nggak maksimal. Maka ulama-ulama berpendapat bahwasanya ketika kita mengerjakan dengan ikhlas, dengan sesuatu yang baik, maka hasilnya pun insya Allah akan memuaskan. Tapi kita naif kalau misalkan kita pengennya klimaks, maksimal, tapi apa yang kita lakukan tidak maksimal. Contoh, kita menginginkan surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang mana Allah jadikan nanti di akhirat cuma ada dua negeri, yang dimana itu adalah surga dan neraka. Kalau misalkan saya tanya, mungkin mayoritas orang seburuk apapun pasti dia pengen masuk surga. Tapi terlalu naif. Kenapa? Karena ketika dia menginginkan kenikmatan, keburukannya masih dijalanin, maksiatnya masih jalan. Kalau bisa ya, kalau pengen kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka prosesnya harus dilalui dulu. Sebagaimana dikatakan ad-dunya sijnun lil mu'min, bahwasanya dunia itu adalah penjara untuk umat mukmin. Maksudnya apa? Bahwasanya kita di sini mungkin banyak larangan-larangan daripada ajaran kita, daripada berzina, minum-minuman keras dan yang lainnya. Itu tidak lain adalah efek, pasti ada efek yang Allah tanamkan di dalam kemaksiatan tersebut.
Seperti apa kata ulama, az-zina yurisul faqra, bahwa perzinahan itu, kata ulama mengatakan perzinahan itu akan mewariskan kefakiran. Mungkin udah banyak ya yang kita tahu, banyak orang yang melakukan perzinahan dan mereka mewariskan kefakiran atas mungkin istrinya dan atau anaknya, berdampak kepada keluarganya. Mungkin setelah itu keluarganya menjadi tidak sakinah mawaddah karena didasari atas keharaman. Jadi apa yang dilarang itu semata-mata mungkin atas dasar menjauhi daripada bala yang Allah turunkan kepada kita. Oke, mungkin dari situ saya ambil kesimpulannya bahwasanya ketika kita ingin melakukan atau menginginkan sesuatu, proses itu adalah awal, yang mana proses itu nilainya tinggi. Dan sesuatu yang instan, yang cepat, mungkin akan hilang juga cepat. Tetapi ketika prosesnya itu dahsyat, berat, dan sangat susah itu akan menjadi suatu pengalaman. Dan suatu ketika nanti kita mendapat yang seperti itu, kita sudah tahu jawabannya. Itu adalah proses. Jadi jangan remehkan proses. Jadi orang bijak mengatakan bahwasanya mereka yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore. Jadi teman-teman, kalau misalkan hari ini kita mendapatkan ilmu, akan sia-sia jika kita tidak mengaplikasikannya. Terus berlatih, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.